Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru dosen penguji. Perkenalkan, saya Titi Nurhayati dari instansi SMP Negeri 11 Prabumuli, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga program studi IPS Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor UKG 2015 04 6 3111. Hari ini saya akan melakukan video pembelajaran dengan materi dinamika penduduk di benua Afrika di kelas 9 SMP Negeri 11 Prabumuli. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar hari ini? Ada yang kurang sehat? Baik, Bu. Kurang baik. Baik. Sehat. Bu. Ya, Aiska kenapa nak? Demam? Iya, lemah ya. Semoga kita doakan sama-sama segera sehat seperti biasanya ya. Jangan lupa jaga kesehatan untuk Aiska khususnya dan anak-anak semua pada umumnya. Di masa yang masih pandemi seperti ini, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa anjuran pemerintah tetap dilaksanakan. Baik, sebelum memulai pembelajaran, silahkan Saskia dipimpin kawannya untuk melakukan berdoa. Marilah teman-teman sebelum memulai pelajaran, kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, baik. Sebelum kita memulai, Ibu akan mengabsen siapa saja yang masuk pada kegiatan materi hari ini. Anggun Januarti hadir. Cindy Milani hadir. Aiska Valencia, Endita Trirahmania Hadir. Hadir, Bu. Adila, Saskia Faurensis, Airen. Hadir, Bu. Ya, hadir semua ya, Nak ya. Baik. Sebelum masuk materi hari ini, ada yang masih ingat Hadir, Bu. pertemuan kita pada minggu sebelumnya itu membahas tentang apa? Bonus demografi, Bu. Membahas tentang bonus demografi. Bonus demografi itu adalah salah satu masalah yang ada di suatu negara. Suatu negara itu cakupan kecil dari suatu benua. Nah, kemarin juga kita sempat membahas tentang benua Asia, benua Afrika. Baik, sebelum masuk ke benua selanjutnya, Ibu ingin bertanya, pernahkah di antara anak-anak sekalian mengamati bagaimana sih warna kulit teman-temannya, kemudian bentuk rambut teman-temannya, ataupun iris mata dari teman-teman anak-anak sekalian? Apakah warnanya biru, apakah warnanya hitam, atau kecoklatan? Ada yang pernah mengamati tidak? Pernah, Bu.
Pernah ya? Bagaimana? Ya. Iya, ada yang berwarna kecoklatan, kemudian ada yang warnanya putih, kemudian ada yang warnanya hitam. Baik, hari ini berhubungan dengan warna kulit, kita akan masuk materi yaitu tentang dinamika penduduk yang ada di benua Afrika. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah melalui pembelajaran jarak jauh, diharapkan peserta didik mampu secara berkelompok mengidentifikasikan dan menyajikan hasil diskusi tentang jumlah, sebaran penduduk, komposisi penduduk, kualitas, dan keragaman budaya yang ada di benua Afrika. Coba sambil mengamati gambar di sini, silahkan ya nak ya. Nah, ini dia. Semalam juga sudah Ibu bagikan ya. Terlihat? Nah, dinamika penduduk di benua Afrika. Jika mendengar kata Afrika, apa saja yang muncul di pikiran anak-anak sekalian? Bahasa, kebudayaan, dan ras. Iya, bahasa, kebudayaan, dan ras. Simak pada layar, ada berkulit hitam, kemudian jumlah penduduk, dan kemudian budayanya. Berkaitan ya dengan yang sudah Ibu sampaikan tadi, kulit. Kalau penduduk di benua Afrika ini pada umumnya adalah berkulit hitam. Tergantung dari pembagian ras yang ada pada benua Afrika. Ada berapa pembagian ras di benua Afrika ini anak-anak? 4. Pertama, Ras Negro, ras Kaukasoid, ras suku pribumi. iya benar, ras Negro biasanya itu berkulit hitam. Kemudian yang kedua adalah ras Kaukasoid. Dan yang ketiga, ras Kaukasoid keturunan Eropa, biasanya di sini adalah berkulit putih. Dan yang keempat adalah suku pribumi. Yang kedua adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk di sini berpengaruh pada apa saja yang akan kita soroti? Persebaran penduduk, laju pertumbuhan penduduk, dan kualitas penduduk. Untuk persebaran penduduk, ini bagaimana? Bagaimana persebaran penduduk yang ada di benua Afrika? Persebaran penduduk di benua Afrika tentu hampir tidak berpenghuni, yaitu wilayah gurun. Wilayah dengan kepadatan tertinggi terdapat di utara, yaitu Afrika Utara, sebagian Afrika Barat, bagian timur Afrika Selatan, dan sepanjang lembah Sungai Nil, dan seterusnya. Iya, jadi untuk persebaran jumlah penduduk ini tidak merata ya. Kenapa? Dilihat dari keadaan alam benua Afrika tersebut. Kalau yang daerahnya gurun, pasti tidak akan ditempati oleh manusia. Kalaupun ada, pasti jumlahnya akan jauh lebih sedikit dengan daerah yang lebih layak untuk dijadikan sebagai daerah pemukiman. Biasanya kalau daerah gurun itu kan tandus, gersang. Jadi untuk melakukan kegiatan itu akan memiliki banyak hambatan. Kemudian bagaimana dengan laju pertumbuhan penduduk yang ada di benua Afrika? Laju pertumbuhan penduduk di benua Afrika ini ya nak ya, setiap tahunnya itu selalu mengalami peningkatan. Bisa disimak, pada tahun 2005 jumlah penduduk di benua Afrika itu sebesar 906 juta jiwa. Ketika dilakukan sensus 10 tahun kemudian, pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 265 juta jiwa. Jadi berapa jumlah penduduk benua Afrika
10 tahun kemudian setelah diadakan sensus ulang, jumlahnya adalah 1.171.000.000 jiwa. Nah, jadi dapat disimak ya bahwasanya laju pertumbuhan penduduk benua Afrika ini terus mengalami peningkatan dalam kurun 10 tahun setelah dilaksanakan sensus. Di mana benua Afrika ini adalah benua ketiga terbesar jumlah penduduknya setelah Asia dan Amerika. Jadi ada kemungkinan juga ya dari benua Afrika ini akan mendapatkan bonus demografi sama seperti Hong Kong, Singapura, dan Indonesia yang ada di benua Asia. Yang ketiga dari jumlah penduduk ini adalah kualitas penduduknya. Biasanya kalau jumlah penduduknya banyak, bagaimana keadaan atau kualitas penduduk suatu negara? Bagaimana? Umumnya penduduk benua Afrika relatif rendah berdasarkan kriteria Human Development Index atau HDI. Beberapa negara memiliki kualitas penduduk yang tinggi seperti Aljazair dan Tunisia. Negara yang kualitas penduduknya tergolong sedang antara lain Mesir, Afrika Selatan, dan Namibia. Negara dengan kualitas penduduk rendah antaranya Ethiopia dan Chad. Iya, umumnya kualitas penduduk yang ada di benua Afrika ini juga relatif rendah. Karena apa, Nah? Apa saja yang menyebabkan kualitas tersebut berbeda dengan negara-negara yang memiliki kualitas tinggi? Nah, nanti akan berpengaruh ya dari 3 masalah dalam jumlah penduduk ini. Nanti akan berpengaruh pada kualitas pendidikan dan kesehatan suatu negara umumnya di benua Afrika. Masalah yang terjadi akibat laju pertumbuhan penduduk di benua Afrika tadi ya, masalah pendidikan, kemudian masalah kesehatan. Nah, budaya Afrika dalam wujud seni itu dapat berupa ukiran kayu, kerajinan dari kulit, alat musik, kemudian patung, biasanya menggunakan tema-tema pasangan laki-laki dan perempuan, ataupun perempuan dan anaknya. Nah, sedangkan untuk musik dan tari, penduduk asli Afrika yang menggunakan tradisi lisan berbeda dengan musik dan tari-tarian dari penduduk pendatang dari Arab. Sedangkan dari penduduk asli, khususnya wilayah Sub-Sahara, menekankan pada nyanyian karena nyanyian itu berfungsi sebagai cara mereka untuk berkomunikasi. Dalam perkembangannya, budaya Barat juga mempengaruhi budaya yang ada di Afrika. Nah, contohnya bagaimana? Coba kita lihat. Ini dia. Contoh ukiran kayu dan contoh alat musik di benua Afrika. Lihat, dari patungnya saja terlihat ya Nak ya, kulitnya hitam. Berarti dia dari ras Negroid. Kemudian dari ukiran kayu yang lain juga sudah menampakkan ciri khusus dari benua Afrika. Alat musiknya pun juga demikian. Benua Afrika memiliki keragaman bahasa yang sangat tinggi. Namun terdapat bahasa utama yang digunakan yaitu bahasa Arab, Swahili, dan Hausa. Diperkirakan jumlah bahasa yang digunakan itu mencapai 1.500 sampai 2.000 bahasa. Dari jumlah tersebut dikelompokkan lagi menjadi 4. Yang pertama, bahasa Afro-Asiatika. Kemudian bahasa Nilo-Saharan. Dan yang ketiga, Congo-Saharan. Dan yang keempat, Khoisian. Kilas materi tentang benua Afrika, rasnya bagaimana, budayanya bagaimana, kemudian laju persebaran penduduk, jumlah penduduk, dan kualitas penduduknya bagaimana. Untuk lebih memperdalam materi dan pengetahuan kalian, akan Ibu bagikan LKPD atau lembar kerja untuk diskusinya. Ibu bagikan ya di WhatsApp-nya, silakan dibuka WhatsApp grupnya. Sudah terkirim? Sudah, Bu. Yang lain mana suaranya? Sudah terkirim?
Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, dari lembar kerja tersebut Ibu tayangkan juga ya di sini supaya ada panduan. Untuk kelompok kemarin sudah Ibu bagikan ya, Nak? Nah, materi diskusi untuk kali ini masih berdasarkan dengan kelompok minggu kemarin. Jadi, silahkan kalian diskusikan sesuai dengan kelompok, maka ambillah bahan diskusi dari LKPD ini berdasarkan kelompoknya. Kalau misalnya nih, kelompok 1 silahkan mendiskusikan nomor 1, kemudian kalau kelompok 5, silakan mendiskusikan kelompok 5. Silakan berdiskusi melalui WhatsApp group atau kelompok kecil yang sudah kalian bentuk lagi. Ibu beri waktu 10 menit. Baik, anak-anak sekalian, untuk instrumen penilaian di sini ada 3 ya. Ada penilaian sikap, kemudian keterampilan, dan juga pengetahuan. Kalau yang untuk sikap, akan Ibu amati sikap kalian selama kita melaksanakan pembelajaran, apakah ada kerja kerasnya di situ, kemudian tanggung jawab, dan juga sikap jujur dan santun dalam melaksanakan kegiatan. Kemudian untuk penilaian keterampilan, Ibu ambil nanti dari cara kalian bagaimana mempresentasikan hasil diskusinya. Di sini yang akan Ibu nilai mungkin memang penilaian per kelompok, tapi Ibu lihat juga siapa yang dominan berbicara dalam satu kelompoknya tersebut. Adapun penilaiannya yaitu kemampuan presentasi, berargumen, menjawab, dan penguasaan materi. Sedangkan untuk kriteria penilaian pengetahuan itu nanti Ibu ambil dan Ibu nilai dari evaluasi yang Ibu akan bagikan di lembar terakhir ya. Setelah kegiatan ini Ibu tutup, nanti akan Ibu bagikan evaluasinya. Baik, anak-anak sekalian, waktu yang Ibu berikan untuk diskusi sudah selesai. Bagaimana? Dari link internet yang sudah dibagikan, kemudian panduan buku belajar yang sudah dibagikan, dan juga bahan ajar yang sudah dibagikan, apakah kira-kira masih menemukan kesulitan dalam berdiskusi? Jika tidak, sekarang silahkan langsung kita presentasikan dari kelompok mana yang mau memulai lebih dulu. Saya Bu dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu berikan analisismu penyebab rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan di benua Afrika. Penyebab rendahnya pendidikan di Afrika yaitu pertama, kurangnya fasilitas sekolah, banyaknya film-film yang tidak mendidik, ekonomi penduduk rendah sehingga sekolah tempat yang seadanya. Yang kedua, penyebab rendahnya kesehatan di benua Afrika. Yang pertama, sarana dan prasarana kurang lengkap, kurangnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan, rendahnya perekonomian, kurangnya para ahli kesehatan, dan tidak adanya penyuluhan tentang kesehatan. Mungkin itu saja hasil diskusi kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Identifikasilah komposisi penduduk di benua Afrika berdasarkan ras. Berdasarkan hasil diskusi kami, jawabannya adalah A. Ras Negro,
yang mendiami sebelah selatan Gurun Sahara merupakan penduduk mayoritas. Ras Negro ini terdiri atas beberapa suku bangsa seperti suku Masai, suku Kikuyu, suku Zulu, suku Sudan, dan suku Bantu. B. Ras Kaukasoid. Dari keturunan Arab yang mendiami Afrika Utara, ras ini terdapat di sepanjang pantai Laut Tengah dan terdiri atas dua suku bangsa, yaitu suku bangsa Semit dan suku bangsa Hamid. C. Ras Kaukasoid. Dari keturunan Eropa yang kulit putih. Keturunan Eropa ini jumlahnya sedikit dan banyak tinggal di Afrika Selatan. Demikianlah hasil presentasi kami. Itulah hasil jawaban kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian ya presentasi dari kelompok 3. Selanjutnya, kelompok 5, silahkan dipaparkan hasil diskusinya. Tadi sudah Ibu terima pemberitahuan di WhatsApp grup. Endita, silakan diwakili kelompoknya. Ciri khas dari benua Afrika, di benua lainnya. 1. Terdapat sungai terpanjang di dunia, Sungai Nil. 2. Terdapat gurun terluas, Gurun Sahara. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Ya, suaranya agak terputus-putus, mungkin sinyalnya ya nak ya, jaringannya ya. Memang Telkomsel hari ini agak sedikit gangguan. Tadi yang bisa kita terima bahwasanya menurut kelompok 4, karakteristik yang tidak dimiliki oleh benua lain dari benua Afrika ini adalah Afrika merupakan benua yang memiliki sungai terpanjang. Kemudian negaranya memiliki banyak gurun, salah satunya adalah gurun terluas yaitu Sahara. Ya, baik. Itu untuk pertemuan kita kali ini. Bahwasanya kalian sudah mampu mempresentasikan dan menyajikan materi tentang dinamika Afrika yang ada di benua Afrika ini. Sudah kita telaah dari LKPD dan evaluasinya. Dari sini ada pertanyaan yang belum anak-anak sekalian mengerti tentang benua Afrika. Ya, kalau sudah paham semuanya, untuk lebih memperdalam lagi, evaluasi dilanjutkan. Kemudian nanti silakan dikumpulkan 1 kali 24 jam melalui Google Classroom. Kemudian silahkan ada yang mau membantu untuk menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Airen, ya silahkan. Kesimpulannya, di benua Afrika tidak merata. Laju pertumbuhan penduduknya sangat tinggi, yaitu 20 Arab, Swahili, dan Hausa. Tolong diulangi, Ren. Jaringannya tadi terputus. Halo? Persebaran Diulangi dari awal. Kesimpulan yang pertama, nak. Afrika adalah benua terbesar ketiga di dunia setelah Asia tidak merata. Laju pertumbuhan di benua Afrika sangat tinggi, yaitu 25% per tahun. Sedangkan kualitas penduduknya masih rendah. Di kawasan Afrika Barat, sebagian menganut agama Islam. Ras di Afrika Barat antara lain Negro,
Kaukasoid keturunan Eropa, dan suku pribumi. Bahasa utama yang digunakan yaitu Arab, Swahili, dan Hausa. Ya, terima kasih untuk Airen. Ada yang mau menambahkan? Tadi bagaimana dengan keadaan pendidikan dan juga kesehatan yang ada di benua Afrika? Aiska? Saya, Bu. Dari materi yang kita dapat hari ini, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa benua Afrika merupakan benua dengan tingkat pendidikan dan kesehatan yang terendah. Salah satu faktor penyebab rendahnya pendidikan di Afrika yaitu kurangnya fasilitas sekolah dan ekonomi penduduk rendah sehingga sekolah tempat yang seadanya. Yang kedua yaitu penyebab rendahnya kesehatan di benua Afrika yaitu sarana dan prasarana kurang lengkap dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Oke. Terima kasih untuk kesimpulannya. Alhamdulillah anak-anak sekalian memperhatikan dan menyimak dengan baik materi kita untuk pagi hari ini. Minggu depan kita sudah mulai masuk penilaian akhir semester ya, Nak ya. Rajin-rajin belajar, jika ada materi yang belum dipahami boleh ditanyakan. Evaluasi jangan lupa untuk tetap dikerjakan. Jaga kesehatan dan terima kasih sudah belajar dan mengikuti pelajaran dengan baik. Untuk mengakhiri kegiatan, silakan Saskia dibantu kawannya untuk berdoa. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Terima kasih. Sampai di sini pelajaran Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.